Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk hari pagi ini yang luar biasa. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Berikan kami telinga seorang murid, siapkan hati kami untuk ditabur benih firman Tuhan dan bertumbuh serta berakar kuat di dalam hati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini, anak tangga kebiasaan. Firman Tuhan kita ambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Diperkirakan 90% dari apa yang kita lakukan setiap hari ditentukan oleh faktor kebiasaan. Kunci dari kebiasaan adalah pengulangan. Sebuah penelitian menyimpulkan sesuatu yang kita lakukan berulang terus dalam waktu 28 hari akan menjadi kebiasaan kita. Itu sebabnya pendidikan bertopang pada upaya membangun kebiasaan yang baik dalam diri kita. Sebab jika tidak, maka kebiasaan buruk yang bakal memerintah kita. Selama 40 hari sesudah kebangkitannya, Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri. Kisah Rasul 1 ayat 3. Dia bertujuan membangun kebiasaan baru dalam diri para murid. Jika tidak, dengan mudahnya mereka kembali pada kebiasaan lama, yakni menangkap ikan. Ayat 3. 3 kebiasaan baru hendak dia tanamkan. Pertama, kebiasaan bersekutu.
Dia datang pada saat mereka bersekutu. Ayat 2. Kedua, kebiasaan mendengar suaranya. Di tepi danau, Yesus terus berkata-kata hingga mereka mengenali suara Tuhannya. Ayat 7 dan 12. Ketika kebiasaan melayani. Peristiwa sarapan roti dan ikan ayat 13 membawa kenangan mereka kembali ke saat pelayanan bagi ribuan orang dalam mukjizat penggandaan ikan dan roti. Masihkah kebiasaan lama mengendalikan perilaku kita? Ciri kehidupan Kristiani ialah tumbuhnya kebiasaan baru yang mewarnai kehidupan kita. Tanpa kebiasaan baru yang sehat, mustahil iman kita akan kuat. Kebiasaan berkumpul atau bersekutu dengan saudara seiman, kebiasaan mendengarkan firman Tuhan, dan kebiasaan melayani ialah yang paling standar. Tunggu apa lagi? Mari kita bangun kebiasaan-kebiasaan yang ikut mendorong pertumbuhan iman kita. Kebiasaan baru yang positif adalah anak tangga menuju kualitas hidup yang baru. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu mendidik kami untuk memperoleh kebiasaan baru pada saat kami mendengar firman Tuhan setiap hari. Kami percaya kami menjadi ciptaan baru dan kami mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.